Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Amelia Esther Lopolan dengan NIM 3 digit terakhir 106. Di sini saya akan menjelaskan mengenai geometri transformasi yaitu translasi. Nah, berdasarkan definisinya, jadi translasi itu adalah suatu pemetaan S merupakan geseran bila terdapat ruas garis berarah vektor AB sedemikian sehingga untuk setiap titik P dalam bidang dengan ini. Nah, geseran ini tulis SAB itu kalau sederhananya suatu pemetaan translasi itu adalah suatu pemetaan yang menggeser setiap titik pada bidang sejauh dan searah suatu vektor tertentu. Misalkan ya, terdapat vektor AB. Jika suatu titik P ini ditranslasikan oleh vektor AB, maka bayangannya itu adalah P aksen. Nah, translasi itu biasanya ditulis dengan notasi ini SAB. Artinya semua titik digeser dengan jarak dan arah yang sama. Tidak ada perubahan untuk ukuran maupun orientasi bak. Next, selanjutnya teorema ini 5.1 itu mengatakan bahwa translasi itu merupakan isometri. Nah, isometri itu adalah transformasi yang mempertahankan jarak. Artinya, jika dua titik P dan Q ditranslasikan menjadi P aksen dan Q aksen, maka panjang PQ akan sama dengan panjang P aksen Q aksen. Ini akan dibuktikan ya. Ini telah dibuktikan bahwa SAB tadi adalah transformasi. Misalkan SAB itu memetakan P ke P aksen dan Q itu ke Q aksen, berarti PP aksen itu sama dengan Q aksen sama dengan AB aksen. Nah, ini akan dibuktikan bahwa P aksen Q aksen itu sama dengan P. Yang pertama, untuk kejadian A, bila P aksen dan Q aksen itu tidak sebaris. Pertama kita buat premis dulu kalau P aksen, Q aksen itu adalah jajar genjang. Dengan SAB ini, sama dengan P aksen dan SAB Q ini sama dengan Q aksen. Dan P aksen, Q aksen itu tidak segaris. Untuk langkah yang pertama, kita buat PP aksen itu sejajar dengan QQ aksen dan QP itu sejajar dengan Q aksen P aksen. Selanjutnya, dari langkah pertama ini kita bisa membuat pernyataan kalau PP aksen itu sama dengan QQ aksen dan P aksen Q aksen sama dengan PQ. Nah, yang B, bila P lalu P aksen dan juga Q aksen ini segaris. Ada pernyataan, yang pertama ada premis, Q aksen akan terletak pada garis yang sama. Ini P aksen dan Q aksen, ini segaris. Nah, ada premis tambahan lagi, kalau P aksen Q aksen itu sama dengan P aksen Q aksen ini sama dengan P Q aksen dikurangi PP aksen. Lalu ada premis lagi, kalau PQ aksen itu sama dengan PQ ditambah QQ aksen. Itu premis tambahan. Nah, selanjutnya dari langkah 3 dan PP aksen itu sama dengan QQ aksen, maka ada pernyataan seperti ini. PQ aksen sama dengan PQ ditambah PP aksen. Soalnya ini dari langkah 2 dan juga 4 didapat seperti ini, dan juga dari langkah 5 itu dapat seperti ini. Nah, dari pembuktian tadi itu terbukti kalau SAB itu adalah isometri. Karena setiap isometri itu adalah kolineasi, maka dengan bukti di atas itu dapat disimpulkan pula bahwa translasi itu merupakan suatu kolineasi. Nah, dari langkah A juga terbukti bahwa PQ itu sejajar dengan P aksen Q aksen, sehingga dapat disimpulkan bahwa translasi itu mempertahankan arah garis. Nah, selanjutnya akan dijelaskan bahwa translasi itu secara aljabar. Nah, misal diketahui nih, titik A dan suatu translasi S itu sedemikian sehingga SA itu sama dengan A aksen, di mana A aksen itu X aksen, Y aksen. Nah, jika X aksen min X itu sama dengan A dan Y aksen itu min Y sama dengan B, maka X aksen itu sama dengan, ini dipindah jadi X plus A, lalu Y aksen itu sama dengan Y plus B. Atau X aksen Y aksen itu sama dengan seperti ini. Nah, jika kita perhatikan bentuk terakhir, ternyata yang menentukan translasi S itu adalah pasangan
bilangan AB. Dan sebaliknya, untuk setiap pasangan bilangan AB ada tepat satu translasi S. Dengan demikian, ini S itu sama dengan ini. Nah, misal ada A, X, Y, dan suatu translasi S1 itu sama dengan ini, dan juga S2 sama dengan ini, maka S1 kali S2 XY itu sama dengan S2, S1 A, Y sama dengan S1 sama dengan X plus A1, Y plus B1. Nah, ini X plus A1 ditambah A2, lalu Y plus B1, B2, dan hasilnya seperti ini. Dengan demikian, S1 dan juga S2 dan juga S1 itu dapat disajikan dengan matriks kolom seperti ini. Untuk gambarnya lebih jelas seperti ini. Nah, untuk selanjutnya itu teorema 5.2. Nah, teorema 5.2 itu mengatakan bahwa hasil kali dua translasi ini SAB dengan SJD akan merupakan translasi SPQ dengan PQ sama dengan AB ditambah JD. Untuk pembuktiannya, kita tahu definisi translasi itu ambil sembarang titik T dalam bidang lalu berlaku SAB sama dengan SABT sama dengan T aksen, dengan TT aksen ini sama dengan AB. Lalu kita ambil definisi translasi lagi, sehingga SC itu T aksen sama dengan T ini dengan T aksen ini sama dengan JD. Nah, berdasarkan langkah 1 dan 2, itu kita mendapat pernyataan seperti ini. Nah, berdasarkan premis tambahan dan juga langkah 1 dan 2, itu juga didapat pernyataan seperti ini. Maka jadi dari SJD kali SAB itu merupakan translasi lagi dengan vektor geser PQ sama dengan AB plus JD. Next, untuk teorema 5.3, ya, teorema selanjutnya itu ada peta dari suatu titik oleh translasi berupa titik dan juga tunggal. Buktinya seperti ini, diketahui titik B dan juga suatu translasi SAB. Ada premis, andaikan peta B tidak tunggal, yaitu P aksen dan juga P aksen. Lalu ada definisi translasi sebagai berikut. SAB, P sama dengan P aksen, dengan PP aksen itu sama dengan AB, dan juga PP aksen ini sejajar dengan AB. Dan definisi translasi lagi, menghasilkan SAB, P sama dengan P aksen dengan PP aksen sama dengan AB, dan PP double aksen sama dengan sejajar dengan AB. Nah, akibat langkah 2 dan juga 3 ini, maka P itu sama dengan P double aksen. Jadi peta dari suatu titik oleh translasi itu berupa titik dan juga tunggal, terbukti ya. Lalu selanjutnya ini ada jika S1 dan juga S2 itu suatu translasi, maka untuk setiap titik A elemen R kuadrat itu berlaku S kuadrat min S2 min S1A sama dengan S1 dikali S2A. Pernyataannya sebagai berikut. Pernyataannya ini pengandaian diandaikan S2 kali S1 itu tidak sama dengan S1 S2A ini. Nah, akibat langkah 1 ini maka berlaku seperti ini. S2 kali S1A sama dengan C1 dan S1 kali S2A itu sama dengan C2. Ini berarti C1-nya tidak sama dengan C2. Lalu berdasarkan langkah 2 itu seperti ini. Langkah 3, berdasarkan langkah 3 juga pernyataannya menjadi seperti ini. Lalu berdasarkan langkah 2 juga pernyataannya seperti ini. Langkah 5 sama. Langkah 4 dan 6. Nah, ini pernyataannya menjadi ABC 1D dikurang ABC 2D itu adalah jajar genjang. Lalu akibat langkah 7, maka C1 ini dikurangi min C2. Nah, terbukti kalau pengandaiannya salah. Ini S2 S1A. Maka jadinya S2 kali S1A itu sama dengan S1 kali S2A. Lalu ada teorema lagi terhadap SAB itu tidak sama dengan 1, tidak terdapat titik tetap. Jadi semua garis yang sejajar AB akan menjadi garis tetap. Ini buktinya. Diandaikan ambil A tidak sama dengan B, dan andaikan vektor geser AB sama dengan ini, PQ tidak sama dengan 00. Lalu premis SAB itu dapat ditulis sebagai berikut. Ada premis tambahan, X plus P sama dengan X, dan Y plus Q sama dengan Y. Nah, akibat langkah 3, maka P sama dengan Q sama dengan 0.
Sini juga jadi tidak ada titik tetap. Terus di sini juga ada pengandaian misalkan H aksen adalah beta dari H. Kalau kita beri premis H aksen A X aksen tambah B aksen tambah C sama dengan 0. Premis tambahan H A X tambah B Y tambah A P tambah B Q tambah C sama dengan 0. Lalu ada premis tambahan lagi, A per B sama dengan B per B sama dengan AP plus BQ plus C per C. Dan akibat langkah 4 ini, AP tambah BQ sama dengan 0. Dan akibat langkah 5, AP sama dengan min BQ. Nah, akibat langkah 6, arah vektor geser itu adalah Q per B sama dengan min A per B sama dengan gradien H aksen. Nah, jadi terbukti semua garis yang sejajar AB itu menjadi garis tetap. Yang terakhir itu ada contoh soal. Di sini jika A 1,3B ini adalah titik-titik yang diketahui, maka tentukan C aksen itu sama dengan SABC. Yang pertama, itu diketahui kalau A ini min 1,3B seperti ini, lalu ditanya C aksen itu SABC. Nah, ini penyelesaiannya. Jika transaksi oleh vektor A, B, maka X ditransaksikan menjadi X plus A, Y plus B. Nah, itu untuk selanjutnya kita menentukan juga vektor transaksi AB. Ini AB sama dengan XB min XA, YB min YA. Jadi XB-nya itu tadi ini min 5. Nah, ini min 5 dikurangi min 1, min 1 min 3 tinggal substitusi menghasilkan min 4, min 4. Nah, untuk menerapkan relaksasi pada titik C, ini titik C, C-nya tadi diketahui kalau 2,4 ya, maka C aksen itu 2 min 4 tinggal substitusi ya, 2 min 4, 4 min 4, jadi min 2,0. Nah, demikian presentasi saya mengenai translasi dalam transformasi geometri. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.